Film dimulai dengan memperlihatkan sniper terbaik dunia, siapa lagi kalau bukan Brandon Beckett. Di sini dia dengan rekannya yang bernama Jody sedang mengamati markas mafia senjata dari jauh. Jody yang merupakan penembak G2 Junior pun mendapatkan pengarahan dari Beckett. What's the order of shots? Putty guard on the left first. Why? He's closer to the door, which means closer to the alarm. Gives me time to hit both before they can reach it. Di sisi lain, pihak tim lapangan masuk lewat gorong-gorong dan mulai membunuh satu persatu penjaga markas tersebut. Dengan memanfaatkan kondisi lorong yang gelap dan peralatan militer yang canggih, anggota bernama Nova berhasil menyadap kamera CCTV dan menemukan lokasi target utama. Looks like primary target is in the office. Copy. Mendapat laporan dari tim yang berhasil masuk, Beckett pun menyuruh John Dee untuk menembak para penjaga di pos dari jarak 3 km. Execute. Zandi, send it. Back center. Setelah itu, semua anggota tim lapangan bergegas menuju gedung utama. Dengan senyap, mereka berusaha menyusup ke dalam, namun karena ini adalah misi pertama Nova, ia hampir saja membuat kesalahan. Sorry, I didn't check. Shake it off. Let's keep moving. Clock's ticking. Sementara itu, anggota lain mulai melakukan pembersihan, akan tetapi pemimpin tim yang bernama Modis secara tidak sengaja melepaskan salah satu musuh yang berlari menuju tempat bosnya. Pada akhirnya, Modis CS harus berhadapan langsung dengan Kovalov, si mafia senjata. Modise yang sempat tertembak pun mundur dan menyuruh seluruh anggotanya untuk bersiaga. Akan tetapi, Kovalov telah menyalakan alarm dan menyuruh pasukannya untuk menghabisi Modis CS. Time's up, Nixon. Hands up. Let's see him. It's over. Sebelum melanjutkan ceritanya, mari kita flashback sejenak ke 48 jam sebelum penyergapan tersebut. Jadi, dalam misi ini, Beckett diminta oleh Modis untuk membantu karena dia membutuhkan seorang sniper yang tidak pernah meleset seperti Beckett. Colonel Gabriel Stone deployed me to assist you. What he says goes. I'm just a Marine following orders. Gabriel and I go way back. Beckett kemudian diperkenalkan kepada seorang pasukan khusus bernama Nadia. Selain itu, dia juga diperkenalkan dengan Nova, seorang keponakan dari Perdana Menteri Costa Verde, di mana Perdana Menteri yang sebelumnya adalah ayah Nova. Tapi dikudeta oleh sang paman yang serakah dan menyengsarakan rakyat. Beckett sendiri adalah sniper yang dulu pernah dituduh membunuh ayah Nova, namun Nova tahu kalau itu semua tidak benar. Dia yakin Beckett adalah orang baik. Dalam pertemuan itu, Beckett diberitahu bahwa misi kali ini berhubungan dengan Kovalov, si mafia senjata yang menyuplai senjata kimia pada Perdana Menteri untuk tujuan yang sangat jahat. Bringing Kovalov to justice is what Costa Verde needs in order to demonstrate that we can rise from the ashes and reclaim what is ours. When Nova discovered Kovalov's headquarters, I parked a satellite overhead. Kovalov only checks in once a quarter. Tak lama kemudian, Beckett sampai di markas Modis. Di sana, ia bertemu dengan Zero, salah satu teman lamanya di pasukan Grid. Zero pun membawa Beckett untuk berkeliling dan menjelaskan betapa pentingnya misi tersebut untuk Modis CS. Terutama Nova. Zero kemudian memperkenalkan Beckett dengan anggota tim lainnya dan mengatakan bahwa Beckett yang legendaris
merupakan kepingan terakhir yang dibutuhkan oleh tim tersebut. This is Hera. This is Hilo. Jumo Ash, the Axe Twins. Now you've already met Nadia and Nova. You meet the rest of the team later. Setelah itu, Modis mempertemukan Biket dengan Zondi, penembak jitu junior terbaik di Akademi Marinir Afrika Selatan. Ia juga meminta Biket untuk memberikan pengarahan kepada Zondi di lapangan. How green? Kill count 0. Which is where you come in. With all due respect, sir, I am no tutor. And I don't need one, but I am interested in proving myself. Is that right? I've got what it takes. Let me show you what I can do. Kemudian Modis pun meminta seluruh anggota timnya untuk mulai berlatih kembali. Ia dengan sangat teliti memimpin timnya untuk berlatih dengan berbagai simulasi penyergapan. Ia juga menekankan pentingnya operasi ini dilakukan secara senyap dan cepat untuk menghindari pasukan milisi yang bisa saja datang untuk membantu Kovalov. There'll be 5 teams within the squad. Alpha Team, Nadia and Silver. You're with me. We'll be hunting the primary target, Kovalov. Rosie will lead Jensen and Jed on Bravo Team. Hera and Hilo, you are Charlie Team. Nova, you're with me on Delta Team. Now the final team on our squad, keeping an eye on all of us from above. Overwatch, Zondi, and Beckett. Setelah latihan tim berakhir, Biket memberikan latihan ekstra untuk Zondi. Di sini, ia bertekad untuk membentuk Zondi menjadi sniper terbaik di dunia. Nicely done. Selesai latihan, mereka berdua bergabung dengan anggota tim lainnya. Di sana, Modis menceritakan bahwa Angel, sang wakil kapten, merupakan prajurit terhebat karena ia mendapat 11 luka tusuk di perutnya tapi belum pernah maut. Mendengar itu, seluruh anggota tim pun bersorak kepada Angel. The champion! Okay. Keesokan paginya, Biket kembali melatih Zondi. Lalu, ketika beristirahat, Zondi bercerita kalau semua anggota keluarganya memiliki jiwa patriot. Sehingga, hal ini membuatnya termotivasi untuk menjadi legenda sniper seperti Biket agar bisa menjadi patriot seperti kakek dan ayahnya. I hope to go out the same way too. And add to their legacy as patriots. Sepulangnya ke markas, Biket melihat Nova yang tampak bingung. Nova pun mulai bercerita kalau keluarganya dulu sangat harmonis hingga akhirnya ia harus melihat pamannya melakukan kudeta kepada ayahnya. Mendengar itu, Biket bersimpati dan dia yakin bahwa Nova bisa menyelesaikan misi ini dan menggulingkan kekuasaan pamannya. This is my destiny. Using my skills to continue the work my dad started. Ridding Costa Verde of corruption. For myself, for my siblings, for the people of Costa Verde, for my father. If that's treason, then that's a price I'm willing to pay. Singkat cerita, Modis mengumpulkan seluruh anggota timnya dan memimpin meeting terakhir sebelum melakukan operasi militer. Di sini Modis memberikan pidato untuk memotivasi semua anggotanya. Or taking a life again. We take him dead or alive, and we complete the mission whether we live or die. Selesai melakukan persiapan, Biket menemui Modis yang menanyakan keputusan kaptennya itu untuk ikut terjun ke lapangan padahal usianya sudah hampir 60 tahun. Mendengar kekhawatiran itu, Modis meyakinkan bahwa seorang pemimpin seharusnya melakukan apa yang ia lakukan. Dia tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya bisa menyuruh-nyuruh saja dan makan gaji buta kayak penjabat. Malam harinya, Biket mengajak Zondi mengintai sebuah bangunan. Ia memberikan senapannya dan menyuruh Zondi untuk menembak target yang telah ia beritahu. Zondi terlihat grogi karena besok dia akan melakukan misi pembunuhan pertamanya. Namun, Biket menegaskan bahwa dia pasti bisa melakukannya. Dan Well done, Zondi.
Tapi ternyata senapan itu tidak berpeluru. Biket pun mengatakan bahwa latihan ini hanya untuk mengetes ketenangan Zondi. Sebagai sniper, dia sama sekali tidak boleh grogi, apalagi stres. Biket juga mengatakan kalau nantinya gagal, Zondi tidak perlu bersedih karena dia juga dulu pernah gagal saat masih di akademi. When I was a jarhead, I failed. Couldn't pull the trigger. First time at least, but I learned. And then you worked for the CIA before joining Grid, right? Sounds like you've been a little all over the place. Singkatnya, ketika seluruh anggota tim selesai mengecek perlengkapan mereka, salah satu anggota bernama Hilo bertanya tentang musik favorit para anggota sebelum berperang. Masing-masing anggota tim pun bergiliran memberitahu lagu favorit mereka. Hingga akhirnya, mereka kaget dengan lagu favorit Biket yang sangat slow. Akan bergigi berapi. Setelah selesai bersiap, seluruh tim pun naik ke mobil dan segera pergi menuju markas persembunyian Kovalov. Kemudian kita kembali ke adegan awal di film, di mana Kovalov meledakkan senjata kimianya. Di sini, semua anggota modis terbangun dengan selamat. Zero yang berada di dekat lokasi itu pun segera masuk dan menangkap Kovalov yang baru saja sadar dari pingsannya. Salah satu anggota bernama Hera tampak sangat khawatir dengan kondisi Hilo. Sementara itu, Biket dan Zondi yang telah ikut berkumpul pun menanyakan tentang ledakan tadi. Modis pun memberitahu bahwa mereka hanya mengalami gelombang kecil dan selamat dari cedera apapun. Namun Kovalov bersikeras bahwa tim Modis akan segera maut karena radiasi. Dan... Mudise. It worked. What the hell is this weapon? How do we stop this? You can't. What's going on? No. Nadia. Yasin? No. Stella? Chance. No! Timo! Benar saja, Modis dan hampir semua orang yang terkena radiasi perlahan mulai kehilangan keseimbangan. Hidungnya berdarah dan maut seketika. Bahkan Kovalov dan Maxim juga ikut tumbang. Kaget dengan kematian mendadak itu, seluruh anggota tim yang tersisa pun hanya bisa berduka. Perasaan mereka benar-benar campur aduk. Modis, Nadine, Hilo, dan yang lain kini sudah maut. Hal itu pun membuat anggota tim saling menyalahkan. Hang on. How was I supposed to stop it? I don't even know what the hell it looked like. You follow your commander's orders and you do the assignment, no matter the obstacle. You weren't there! Guys, what are we gonna do? Huh? Setelah mencoba mengumpulkan berbagai informasi, Biket yang terbiasa berpikir jernih di kondisi apapun mulai melerai perpecahan di tim. Ia kemudian membagi tim yang tersisa dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di sana dan bertahan melawan pasukan kiriman Perdana Menteri. Biket dan Zero kemudian mengecek senjata kimia Kovalov. Saat ia melihat bahwa senjata itu masih belum rusak, ia meminta Nova yang ahli teknologi untuk mencari tahu tentang senjata tersebut. Di sini Zero sebenarnya tidak setuju dengan Biket yang tidak langsung menghancurkan senjata tersebut. Nova kemudian diberi tugas oleh Biket untuk mengupload semua data yang ada di komputer Maxim dan kemudian menghancurkan seluruh gedung. Mendengar arahan dari Biket yang membutuhkan waktu itu, seluruh anggota tim pun merasa misi terakhir ini sangat mustahil. Biket pun berusaha meyakinkan seluruh tim bahwa apa yang mereka lakukan merupakan keinginan Modis. Karena telah mendapat kepercayaan dari anggota tim, Biket pun segera membagi kelompok yang tersisa untuk bersiap menghadang pasukan Perdana Menteri. I can't make any of you stay. But if you do, I will show you how the 6 of us become 60. Because this is where we fight.
is where we make our stand. All right, Beckett. What's your plan? Sedangkan Nova akan mencari barang bantuan dari koneksinya. That is where we are at. Pat, this is Nova. We need your help. Di sisi lain, Beckett dan anggota lainnya akan mengumpulkan amunisi yang tersisa. Setelah itu, Hera yang masih bersedih atas kematian Hilo, mengambil kampak Hilo untuk membalas dendam di misi yang sangat mustahil ini. Di waktu yang sama, Nova terlihat sangat gugup karena perannya yang sangat vital dalam penguploadan data senjata. Beckett pun menenangkan Nova. Ia lantas memberikan HP yang telah disetel sebagai detonator bom agar Nova bisa berjaga-jaga. You hear danger coming, you dial the first saved number. Label it hallway. Beckett kemudian membantu Zondi di menara untuk mempersiapkan posisinya selama pertempuran nanti. Ia lantas memberikan nasihat terakhir kepada sniper muda yang jenius itu. Ia meyakinkan Zondi bahwa ia harus bisa membuktikan bahwa dirinya adalah sniper terbaik di dunia saat ini. Keep your powder dry, kid. What does that mean? Something my dad used to say to me. In the old days, it meant keep your gunpowder dry. Don't actually ignite when you fire it. Nowadays, it just means stay ready. Tak lama kemudian, pasukan Perdana Menteri sudah terlihat tanda-tandanya. Seluruh anggota tim pun saling melapor lewat radio komunikasi mereka masing-masing. Hera yang masih sangat terpukul karena kematian Hilo sahabatnya juga tak luput diyakinkan lagi oleh Beckett bahwa seorang tentara tidak diciptakan untuk menjadi lemah. Apapun yang terjadi, tentara sejati harus melindungi negara dan rakyatnya. Dan ketika pasukan musuh masuk, mereka langsung terperangkap pasukan Beckett. Wait for it. Lay down the smoke. I'm going in. Selagi pasukan musuh belum sadar, Beckett langsung masuk menembus asap dan membantai mereka saat itu juga. Beckett yang berhasil menarik pasukan musuh untuk masuk ke dalam jebakan pun mempermudah pasukannya untuk membantai-bantai. Ia pun mengambil kapak milik mendiang Hilo. Setelah itu, dia langsung kembali membrutal, menghabisi para jamet seorang diri. Di sisi lain, Beckett yang telah mengetahui kedatangan mobil taktis segera menuju tempat senjata andalannya. Ia yang merupakan sniper legendaris pun langsung membidik mobil taktis itu. Dan Beckett pun kemudian menyuruh seluruh anggota pasukan untuk mengikuti Hera masuk ke zona pembunuhan. Namun, Angel yang sedang menuju zona tersebut dihadang musuh dan mau tidak mau harus baku hantam.
Berkat kegigihannya, Angel mampu mengalahkannya dengan mudah. Zombie yang baru datang langsung mengajak Angel pergi ke zona pembunuhan. Sedangkan di sisi lain, Zero mulai kehabisan amunisi. Meski begitu, dia tetap mampu menghabisi musuh-musuhnya. Hey, fellas. Di ruangan lain, Biket sedang berbaku hantam. Sebagai seorang sniper legendaris, ia membuktikan bahwa dia juga mampu bertarung jarak dekat. Bersamaan dengan itu, Nova melapor pada Biket bahwa unggahan data senjata kimia itu telah mencapai 98%. Ia juga melapor bahwa ada pasukan musuh yang datang menuju tempatnya. Mau tak mau, dia harus meledakkan jalan menuju ruangan untuk menghambat mereka semua. Berkat itu, Nova akhirnya berhasil mengupload seluruh data ke satelit. Mendengar itu, Biket pun memulai rencana selanjutnya. Di pihak lain, Hera yang baru menyadari bahwa peralatannya rusak melapor hal itu kepada Biket. Ia menyalakan suar, namun yang ia temukan bukan Biket, melainkan pasukan musuh yang langsung memberedar dirinya. Mengetahui bahwa ia telat menyelamatkan Hera, Biket langsung membunbun semua pasukan musuh di ruangan itu. Ia pun memberi perintah terakhir kepada anggota timnya untuk berkumpul dan meninggalkan tempat tersebut. Sayangnya Hera tidak bisa diselamatkan, namun karena tak ada waktu, Biket buru-buru keluar dari ruangan. Sialnya dia malah dibreded oleh musuh. Melihat itu, Zero langsung menghampiri Biket yang kehilangan keseimbangannya karena luka tembak. Sedangkan Nova yang berlari keluar pun juga tertembak oleh pasukan musuh. Dan sayangnya, perjuangan Nova harus berhenti di sini. Melihat kematian anggotanya, pasukan Biket pun langsung membalas tanpa ampun. Meski berhasil meledakkan lokasi, Biket melihat kemungkinan mereka lolos sangatlah kecil. Sehingga ia menawarkan diri untuk menjadi umpan agar anggota timnya bisa melarikan diri dari tempat itu. Sebab pasukan musuh terus bertambah, namun Zero tidak akan membiarkan temannya mati sendirian. Dia juga akhirnya mengajukan diri untuk menjadi umpan. On my signal! Go, go, go! Mereka berdua pun segera menghadapi musuh dengan sangat heroik demi keselamatan anggota yang lain. Beruntung saat mereka terkepung, pasukan bala bantuan datang di waktu yang tepat. Pasukan bantuan yang sedang menyelamatkan jasad para anggota tim menemukan Nova. Mereka dengan cepat memberikan pertolongan ketika mengetahui bahwa Nova ternyata belum maut. Setelah misi itu selesai, Angel dan Zombie mengantar Biket dan Zero ke dermaga. Karena insiden itu telah menjadi berita internasional, Biket dan Zero harus segera pergi meninggalkan negara itu sebelum mereka diburu oleh kelompok yang masih pro pada Perdana Menteri. Mereka pun berpamitan dengan Angel dan Zombie yang memilih membantu Nova untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan negara tersebut dari pemerintah yang korup, dan film pun tamat. Itulah dia alur cerita film dari Sniper The Last Stand tahun 2025. Salah satu kata yang masih saya ingat dari film ini adalah seorang pemimpin harus ikut terjun ke lapangan, bukan hanya berdiam diri lalu memerintahkan. Terima kasih telah menonton alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.